Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin karena hujan ya, jadi saya yang semangat, yang jawab kurang semangat. Sekali lagi ya Bu ya, Bapak, bisa semangat ya. Karena kalau kita lemas, nanti tambah lemas acaranya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita semua hadir dalam mengikuti perform SD Rusda, yaitu Juz 30 dan Surah Yasin. Kemudian tidak lupa pula salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan hadirnya beliau kita masih berada di dalam agama Islam. Baiklah, yang saya hormati Bapak Yayasan Dr. Mustof Habibie, kemudian selamat datang Pak Ustadz Muara Jaksa Rahab SAG MA. Tidak asing ya ibu-ibu ya. Pernah Bu napa Bapak ini Bu? Oh nggak asing Bu ya. Jadi kalau ibu yang udah pernah tahu berarti sudah kenal. Gitu ya Pak ya. Tahu, kenal. Kalau belum tahu pasti kita nggak kenal. Jadi bagi ibu-ibu yang hadir hari ini yang belum tahu yang mana Pak Muara Jaksa, nanti beliau akan bicara. Ya. Apa yang akan disampaikan kita tunggu. Baik, kemudian yang saya hormati guru-guru, seluruh guru-guru Rusda yang senantiasa membuat acara ini sampai hari ini tetap solid. Terima kasih atas kerjasamanya. Kemudian yang saya hormati adalah Bapak Ibu yang bersedia meluangkan waktunya untuk bisa hadir dalam acara perform kali ini. Bapak Ibu, tahun lalu kita nggak ada gini ya. Nah, tahun ini insya Allah kita boleh. Kenapa? Tidak ada kesan. Nah, tahun ini kita kembali membuat kesan di hati Bapak Ibu bahwasannya Masjid Rusda tetap eksis walaupun dalam masa pandemi. Selanjutnya yang paling ibu sayangi adalah anak-anak ibu semua. Good morning student. Good morning, Miss. How are you this morning? We are fine, thank you. Kaifa halukum? Alhamdulillah, nahnu bil khair. Alhamdulillah. Masih ingat ya ternyata ya setelah sekian lama. Jadi artinya ibu-ibu dan bapak-bapak sudah bisa merasa puas sampai hari ini. Baik, kita lanjutkan. Ada sedikit sejarah. Ya, saya hanya cerita ringkasnya saja. Pada masa itu Rasulullah mengalami kesedihan yang luar biasa, yaitu di mana seorang kabilah kafir, mungkin nanti akan lebih dijelaskan lagi ya. Seorang kabilah kafir, dari kabilah kafir datang menemui Rasulullah. Beliau meminta kepada Rasulullah bahwasanya ya Rasul, kami ini ingin masuk Islam. Kami ini ingin menjadi muslim yang kafah. Tolonglah ya Rasulullah. Ya, bawalah orang-orang kesayanganmu itu ke tempat kami. Kami jamin keselamatannya, kami jamin kesehatannya, kami jamin semua biaya hidupnya.
kami tanggung kata si kabilah kafir ini, ya. Rasulullah masingkan karena dia merasa ada siasat yang tidak baik di balik semua ini. Tapi mereka tetap memuji Rasulullah hingga akhirnya Rasulullah mengiyakan permintaan si orang tersebut, Amr bin Malik. Kemudian dibawalah 70 orang ini yang disebut dengan jemaah Qurra. Ada yang tahu Bapak Ibu jemaah Qurra? Ada Bu? Apa? Yaitu jemaah atau kumpulan orang-orang penghafal Quran yang sangat disayangi oleh Rasulullah. Mereka menghafal Quran dari mulai pagi sampai malam di dalam masjid. Mereka lah orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Karena Rasulullah masih berhusnuzon, maka ke-70 orang kesayangan Rasulullah dikirimkanlah, masuklah mereka ke dalam kabilah orang kafir. Ya, orang kafir Pak, Bu, nggak punya rasa yang namanya iya saya biasanya. Mereka nggak, dia orang langsung video, dia sama orang lalu sama. Akhirnya sampailah ke 70 orang tadi, belum lagi sampai duduk keponakannya, langsung saja menghabisi yang satu orang dari penghafal Quran tadi. Wah, kalau satu kan kemudian dalam satu markas mau kemana orang itu? Tak bisa lari itu, sudah dikepung. Akhirnya 70 orang tadi hanya satu yang selamat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang menyampaikan berita ini kepada Rasulullah, bahwasanya mereka bukan diminta untuk membimbing, tapi mereka dihabiskan, dimati gitu ya, mati untuk diimpas gitu ya, dengan tidak adil. Jadi Rasulullah sangat marah waktu itu. Kemudian dia juga melaksanakan kunut setiap kali sholat, tapi hanya beberapa hari saja, beberapa puluh hari sampai musibah itu pulang. Ya, jadi Bapak Ibu, saya menceritakan kisah ini. Silahkan Bapak Ibu ambil nilai atau pelajaran yang saya sampaikan tadi. Kenapa Bapak Ibu? Karena masa kita ini saya lihat sama seperti masa yang dialami Rasul tadi. Kita sedih dengan pandemi ini. Ekonomi mengalami, ya Bapak Ibu ya, yang ada yang mungkin makannya satu hari mungkin 100.000, maaf, sekarang 20.000 nggak dapat. Atau biasanya sudah gajinya 3 juta, sekarang dikurangi lagi separuhnya. Nah itu kan artinya ekonomi kita termasuk salah satu penunjang kehidupan kita. Jadi saya pikir tidak ada salahnya kalau Bapak Ibu kembali memohon, kemudian kembali kita kepada Allah supaya kita lewati pandemi ini. Ya, oke. Baik, sedikit saja kita mulai lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang zamannya dulu ya Bu ya. Dulu zamannya namanya Merdeka Belajar. Ya Bu ya, Merdeka Belajar. Yang saya lihat Merdeka Belajar itu adalah anak-anak bebas tak belajar. Gitu ya Bu ya. Dalam apa Merdeka Belajar kok nggak usah belajar? Salah. Justru dengan Merdeka Belajar, menteri kita, mas menteri kita menggaungkan bahwasannya belajar itu nggak hanya di sekolah saja. Di mana Bu? Di rumah terutama. Ya kan? Apalagi masa pandemi, mulailah sibuk oleh kita. Ya kan? Online, pakai lagi Bu. HP lagi Bu nggak punya. Penuh memori Bu, segala macam. Ya, jadi artinya masa pandemi tadi kita kaitkan dengan peristiwa Rasulullah dan kita kaitkan dengan PBM kita selama ini. Jadi Bapak Ibu perlu diketahui, sekarang era digital. Sebenarnya belajar visit home itu adalah metode yang paling minim, tapi itulah yang Ibu dan Bapak mau. Kami sekolah memfasilitasi keinginan Bapak Ibu. Nah, jika dari sekian lama kami memfasilitasi masalah
today. Please at home. Minta maaf Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena pasti banyak kekurangan. Nah, cuman dalam guru sudah itu belajar macam tak belajar. Kadang-kadang online, kadang-kadang sekolah. Ya, jadi perlu Bapak Ibu pahami. Era digital, HP di tangan. Jadi Bapak Ibu yang punya handphone ke anaknya tolong dikontrol belajarannya. Apalagi setelah nanti SMP ya Bapak Ibu ya. Nah, itu pasti online Bu. Ya, kalau nanti ibu ingin konsultasi ke sekolah itu hanya dikasih seminggu 2 hari saja. Selebihnya online. Ya kan Bu? Nah, kemudian lanjut lagi bahwasannya karena tadi itu kita era digital, saya atas nama kepala sekolah minta tolong kepada Bapak Ibu, tolonglah dibuat. Lalu kan waktu SD saya ingat, buat dulu schedule-nya, bangun pagi jam berapa, nonton jam berapa, tolong ya Bu ya Pak. Nanti SMP anak kita silahkan kita kasih dia semua fasilitas, tapi kita tuntut dia dengan schedule kita. Kapan dia bangun, kapan dia sholat, kapan dia main, kapan dia belajar. Jadi saya minta tolong setelah ini janganlah ibu anggap mereka sudah besar sehingga Bapak Ibu percaya dengan anak Bapak Ibu. Inilah masa yang paling menentukan berhasil atau tidaknya ibu mendidik anak ibu. Berhasil atau tidaknya sekolah mendidik anak-anak ibu. Artinya apa? Bekerjasama ibu dengan sekolah itu yang sangat kami harapkan nantinya akan menjadikan anak yang benar-benar pintar matematika, bahasa Indonesia, hafal Quran, sementara kembali ke pandai-pandailah ibu membina anak ibu. Kenapa? Karena hari ini ibu sekolah tidak bisa bertanggung jawab penuh terhadap nilai agama anak ibu semua. Jadi Pak Ibu, kalau ada handphone yang gadget yang bagus, nanti kalau unduh yang namanya konten Islami, tolong hati-hati dengan terjemahannya. Tolonglah betul-betul dilihat konten atau isi-isi yang ada dalam HP anak. Kenapa? Karena ternyata wajahnya Islam tapi isinya bukan. Ya, saya sudah jumpa dengan pro Muslim. Ya, kemudian satu lagi ada saya lupa. Isinya surah Al-Maidah ayat 51 itu bukan lagi tentang pemimpin artinya, tapi dia bilang katanya orang kafir itu adalah teman kita, kan itu bahaya. Gitu ya Pak Ustaz ya? Iya, bahaya kalau mereka memahami pemimpin kafir dengan teman kafir itu teman, itu bahaya. Jadi saya harapkan setelah ini tolonglah Bapak Ibu selektiflah dalam melihat konten dari handphone anak. Oke, kemudian selanjut lagi hari ini Bapak Ibu kami istiqomah kembali menunjukkan kualitas kepada Bapak Ibu walaupun di masa pandemi kami tetap mengedepankan juz 30 dan surah Yasin. Kemudian dengan harapan setelah ini saya atas nama kepala sekolah dan guru-guru janganlah Bu dilepas surah-surah yang sudah mereka hafal, tapi teruslah bimbing kalau bisa sampai hafal satu Quran. Kenapa? Karena Allah akan menjanjikan kepada mereka dan orang-orang yang disayangi mereka termasuk orang tua dan guru mendapatkan mahkota nanti di akhir. Jadi lanjutkanlah program tahfiz ibu di rumah. Program tahfiz kami sudah selesai sampai di sini. Jadi selanjutnya kami serahkan sama Bapak Ibu. Baik, lanjut lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Hasil bukanlah segalanya, ya. Tapi proses akan menentukan hasil yang maksimal. Kemudian nanti sedikit lagi buat anak-anakku yang tercinta. Saya mau salam lagi. Anakku kelas 6 yang ada di dalam, dengarkanlah ibumu ini hari ini. Mungkin saja ini pesan terakhir dari saya, bahwasannya zaman semakin maju, era globalisasi semakin liar,
Kita tahu isi dunia hanya dalam hitungan detik saja. Maka dari itu anak-anakku sekalian, kuatkanlah agama kalian. Kemudian pandai-pandailah bergaul dengan teman. Carilah teman yang mengarah kepada kebaikan, bukan keburukan. Kemudian dengarkanlah dan laksanakanlah perintah orang tuamu, guru, dan orang-orang yang menyayangimu jika itu demi kebaikanmu. Terakhir, janganlah kamu paksakan apa yang tidak kamu punya. Orang punya HP iPhone, awak nangis-nangis minta sama mama mesti iPhone. Jangan. Ya, nggak apa-apa dia HP iPhone, nggak apa-apa. Yang penting kita ada handphone, walaupun sama-sama phone. ya. Kemudian Sama-sama phone. dan jangan pula karena nggak mampu kamu mengambilnya itu dengan cara yang tidak baik. Dan bergayalah kamu sesuai dengan kemampuanmu. Itu ya anak ibu ya, bergayalah kamu sesuai dengan kemampuanmu. Hari ini tak bisa baju baru, baju baru tidak. Hari ini tak bisa peci baru tidak. Hari ini tak bisa tas baru tidak mengapa. Yang penting nanti setelah ini masuk ke SMP semua serba baru. Itu ya anak ibu ya. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.